Anda kembali di Kompasiana TV. Kepada Pak Roy, silakan. Tadi pertanyaan dari Pak Sutiono, bagaimana secara kasat mata membedakan makanan yang mengandung zat berbahaya atau tidak? Ya, lihat berbahayanya apa ini? Kalau formalin di mie basah, tidak lengket, ya, mengkilat, dan awet di suhu kamar. Maka itu kami selalu sampling itu mie basah. Apa saja makanan mengandung mie basah, ada di pempek atau apa, bakso dan sebagainya. Dan itu kita harus waspadai. Dan lalat biasanya tidak hinggap. Ya, baunya kadang menyengat, kadang tidak terlihat. Itu mie basah. Dan tentu banyak yang lain juga. Tahu kenyal, ya kenyal biasanya, dan warna-warna yang mencolok. Lalu kita perhatikan pewarna tekstil itu tidak merata sebetulnya, ada titik-titik ya. Walaupun kadang-kadang kalau banyak dia mencolok, ada pekat. Tetapi kalau dia sedikit dosisnya juga tidak mencolok, tidak mudah juga. Saya rasa memang tidak bisa sepenuhnya masyarakat terus waspada. Saya setuju dari Mas Tulus tadi ya, di hulunya. Kita harus di hulunya. Mengapa demikian? Maka itu kami bersama dengan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan bersama. Harapan kami harus ada tim terpadu di daerah. Sekarang sudah ada timnya kah? Nah, ini Menteri Dalam Negeri juga sudah mengeluarkan 16 Desember 2014 agar dibentuklah tim terpadu di daerah untuk mengawal pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan. Dan kami senang sekali menjadi bagian dari situ. Tetapi apa masalahnya? Hingga hari ini kabupaten kota saya rasa 37-an. Hanya 37 dari kabupaten 500. kota. Jadi itu masalahnya. Artinya Pak Tulus, apakah pemerintah kemudian tidak menjamin kesehatan masyarakat untuk bisa? Kebijakan tadi sudah bagus kan. Ada kebijakan bersama, ada keputusan bersama antara Kemendagri dengan Badan POM, itu suatu terobosan. Tapi ketika implementasi di lapangan dengan tim terpadu di berbagai daerah ternyata tidak berfungsi sama sekali kan. Yang dari hampir 500 kabupaten kota hanya 37 itu pun belum tahu berfungsinya seperti apa. Nah, ini yang saya kira kalau Kementerian Dalam Negeri juga pemerintah daerah concern dengan penyediaan makanan yang sehat bagi masyarakatnya, mestinya ini menjadi concern ya, menjadi kebijakan yang utama. Anda masih di pemerintah daerah? Saya kira ya, karena kalau kita bicara non kemasan, makanan non kemasan itu tupoksinya lebih kuat di pemerintah daerah, dinas kesehatan lah atau perdagangan atau industri. Karena kalau kemasan itu kan betul di Badan POM ya, tapi non kemasan ya Badan POM punya tanggung jawab juga untuk itu, tapi tidak bisa melakukan tindakan-tindakan produksi siap. Sebagai contoh, kami ini selalu nyapu saja kalau itu sudah masuk ke rantai makanan. Di hulunya tukang sapu berarti ya. Tukang sapu. Masalahnya kewenangan kami tidak ada di sana. Kalau kita tahu bahwa itu toko kimia, kami tidak bisa kewenangan kita menindak. Kami punya penyidik pegawai negeri sipil 500 terbesar di kementerian lembaga. Tetapi kewenangan kami tidak ada di sana. Sehingga kami mengajak bersama-sama itu tadi tim terpadu. Dari tim terpadu 37 kabupaten kota semuanya aktifkah? Nah, itu ada pertanyaan lagi. Belum indikator ada tidak? Dan kalau kita menganalisis lebih dalam lagi di sana, bagaimana kelembagaannya, bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana pendanaannya, bagaimana programnya, bagaimana perencanaannya. Kami di jajaran Badan POM menyampaikan harus ikut di Musrembangda, daerah. Tetapi itu kita harus terus berjuang. Terus berjuang dengan 37 unit saja tim terpadu di 37 kabupaten kota ya? Dari 500 kabupaten kota yang ada di Jakarta, di Indonesia. Artinya pemerintah daerah sepertinya masih belum maksimal untuk bisa mendukung atau memberikan makanan yang sehat, makanan yang aman. Tidak ada kepedulian. Anda setujukah Kompasianer yang telah bergabung, atau Anda punya pengalaman menemukan hal-hal yang mencurigakan, zat berbahaya mencurigakan di makanan di sekitar lingkungan Anda? Silakan, Mbak Rahmi. Oke. Kalau saya sendiri setuju, tapi namanya saya ibu rumah tangga, biasanya kalau saya beli tahu, kadang semua tahu juga katanya kalau ditekan balik lagi. Kalau gitu. Kenyal, saya kenyal, itu katanya berformalin. Dan tapi biasanya kalau saya setelah beli tahu itu saya rebus dahulu. Pernah saya baca itu katanya kalau makanan-makanan berformalin, kalau direbus dahulu itu formalinnya hilang. Apa nggak benar seperti itu, Pak? Dan karena kan biasanya atau ikan asin atau apa hilang atau malah tambah banyak. Formalin, apa benar kayak formalin, borax
Ya. Kalau baik, langsung jawab oleh Pak Roy ini. Ya, ini bagus. Ya, mengurangi konsentrasi ya. Tetapi formalin itu masuk dalam food matrix, matriks makanan. Jadi itu sudah diikat dengan protein dan sebagainya. Tidak sederhana itu. Tidak sederhana. Mau direbus, mau digoreng, mau dimasak. Memang mengurangi ya. Mengurangi larut ya. Tetapi tidak sederhana itu dan masih buktinya yang di tahu goreng dan sebagainya masih positif mengandung bahan berbahaya. Kita bisa mendeteksi itu. Meskipun sudah digoreng, direbus, masih ada di sana. Masih ada di sana. Masih kami bisa mendeteksinya. Dan ini yang paling penting adalah di pasar, betul. Mengapa? Karena bahan bakunya mereka beli di pasar. Saya ingin sharing data pengawasan kami di pasar-pasar tradisional sekitar 16% sebelum kita intervensi. Setelah kita intervensi, ini ada 77 pasar di Indonesia yang mana Badan POM memonitor. 77 itu sampai hari ini turun-turun tapi masih di angka 12-10%. Masih di angka 12-10%. Tidak pernah turun lagi dari itu. Apa ini? Kami tentu harus ada komunitas pasar terus, tidak mungkin kami mengawal. Oke, menarik angka itu 12-10% tidak pernah turun. Ini sebenarnya gimana nih? Masyarakatnya kah atau tadi disebutkan penjual dari hulu mungkin? Iya, kalau dari hulu kan konteksnya gini. Mengapa penjualan formalin itu kok mudah diakses oleh masyarakat ya. Padahal formalin kan mestinya peruntukannya tertentu. Katakanlah untuk mayat dan segala macam. Tapi kemudian kenapa bisa dengan mudah dibeli untuk hal yang tidak diperuntukkan. Kedua, sebenarnya kalau di pasar tradisional yang notabene misalnya milik Pemda itu lebih mudah mengontrolnya. Artinya Badan POM bersama Dinas Kesehatan melakukan sampling, uji lab dan segala macam. Kalau kemudian dia berkali-kali melakukan pelanggaran, langsung katakanlah diusir untuk tidak boleh jualan di pasar tradisional. Sehingga seminimalis mungkin bisa mengontrol agar tidak mudah masyarakat mengakses di tempat-tempat itu kalau memang terbukti dia melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya itu. Tapi kalau kita berbicara masalah daya beli masyarakat juga, mereka yang membeli takjil atau membeli makanan lebih dekat, lebih mudah, lebih murah, biasanya itu menjadi pilihan. Tapi tidak semuanya aman, tidak semuanya bersih, tidak semuanya aman. Tapi bagaimana nih Mas Tulus kita melihatnya? Ya, itu kan menyangkut memang tips tadi kalau misalnya kita ingin menghindari tanda kutip atau mengurangi keterpaparan makanan minuman yang berbahaya. Salah satunya memang di mana kita membeli ya. Kalau di mana kita membeli memang itu sedikit banyak bisa berpengaruh untuk kemudian persentase makanan atau minuman yang terpapar itu walaupun tidak jaminan kemudian tempatnya bagus atau apa kemudian tidak free dari kontaminasi bahan tambahan non pangan itu, tetapi saya kira itu bisa diminimalisir dari situ. Diminimalisasi. Ya. Kita ke Pak Dipno, silakan Pak Dipno jika ada pertanyaan atau komentar. Oh iya, menurut kami ternyata hanya ada di pasar saja ya, yang pasar-pasar lokal saja. Tapi kayak di supermarket atau minimarket yang ada parcel segala macam, kemungkinan itu hanya beberapa saja yang dicek, tidak seluruhnya. Nah ini kayaknya ada ketimpangan gitu, yang pasar tradisional gitu yang dia dicek, tapi hanya beberapa saja sampel yang supermarket atau minimarket. Baik, saja. Pak Dipno, saya melihat profil Anda sebagai seorang guru di wilayah Anda, di sekolah Anda terutama, apakah makanan-makanan yang Anda mungkin mencurigai mengandung zat berbahaya masih beredar di sekolah Anda? Karena sekolah ini menjadi tempat rawan juga untuk peredaran makanan-makanan berbahaya. Seperti makanan es, kemudian kayak gorengan-gorengan, yang ada juga yang mungkin kayak bakso, itu kan mungkin banyak mengandung bahan yang berbahaya gitu. Pernah ada tindakan mungkin dari Anda sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik dengan orang-orang di sekitar Anda untuk mungkin melaporkan atau ada hal-hal lain yang Anda lakukan untuk bisa mengubah perilaku masyarakat ini? Pertama sih anaknya dulu ya, kita ke siswanya dulu diperingatkan bahwa jangan membeli barang atau jajanan yang berbahaya. Satu itu. Yang kedua kita pernah laporkan ke Departemen Kesehatan bahwa sebenarnya memang perlu ditindak untuk penjual makanan yang menggunakan bahan-bahan berbahaya itu. Baik, itu jadi yang pernah dilakukan. Akan langsung dikomentar oleh Pak Roy soal pertanyaan tadi yang pertama. Baik. Badan POM tidak hanya di pasar tradisional, tetapi kami berbasis risiko dan termasuk swalayan itu kita sampling, kita ambil sampel dan kita uji. Memang tidak sepenuhnya
ada garansi di swalayan itu bebas. Jadi ini kami sampaikan kepada publik. Tetapi kalau lihat persentase memang lebih banyak di pasar tradisional, maka kami fokuskan juga di pasar tradisional itu lebih banyak ya. Jadi itu. Jadi yang jelas kita harus menyelesaikan akar masalah ya. Mengapa ini banyak mereka beli di pasar? Pasar ini adalah strategic setting yang harus fokus ke sana. Ada tentu pemerintah bersinergi, pemerintah daerah, Badan POM siap, kami dengan senang hati merupakan bagian dari sana. Jika ada tips dari Badan POM untuk bisa menjadi konsumen cerdas? Ya, baik, kalau itu makanan kemasan, itu mudah dengan KIK. Ya. Singkatan apa? K pertama adalah kemasan. Apakah dalam kondisi baik, tidak rusak. I, izin edar. Memiliki izin edar. Kita bisa cek ke Badan POM nomornya dan sebagainya, ada webnya. Dan K yang terakhir adalah kedaluarsa. Masa kedaluarsa ini banyak sekali produk kedaluarsa dijual juga. Apalagi menjelang Lebaran ya. Betul. Menjelang Lebaran ini harus diwaspadai. Banyak laporan itu di daerah remote utamanya, termasuk kota-kota besar. Kota besar Surabaya juga. Pun Surabaya juga saya banyak menemui di sana. Ya, di Jakarta termasuk itu. Baik, artinya. Tadi yang di sekolah gini Mbak, saya kira Kemendikbud atau Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan itu juga bisa melokalisir agar misalnya anak tidak jajan di tempat-tempat yang sembarangan. Sekolah harus menyediakan kantin. Ya, kantin dan kemudian anak harus jajan kalau mau jajan ya di kantin itu. Nah, caranya agar tidak mematikan yang lain ya pedagang-pedagang yang ada harus dirangkul. Diajak tapi diseleksi. Ya. Oke, baik. Itu adalah cara cerdas untuk menjadi konsumen agar tidak terpapar atau tidak dekat dengan makanan yang mengandung zat berbahaya bagi tubuh kita jika dikonsumsi secara rutin. Terima kasih Pak Roy Sparinga, terima kasih Pak Tulus Abadi. Kami akan kembali saudara di Kompas Net TV usai jeda, tapi dengan pembahasan lain bersama Gubernur Jawa Tengah.